الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diperkenankan kembali untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kajian-kajian ayat Al-Qur'an yang kita fahami melalui tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dan kemudian kita fahami, kita renungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari pada malam hari ini, dan juga tidak lupa insyaallah setelah kita mempelajarinya, memahaminya, dan kemudian mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita, untuk memaksakan diri kita menuju ke majelis-majelis ilmu, menuju ke taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan dan niat agar semata-mata kita mendapatkan ridho dari Allah, agar semata-mata kita diberikan oleh Allah tambahan ilmu dan dikuatkan keimanan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita pada ayat 209 ya. 209. Taib, kemarin satu pertemuan kita membahas satu ayat ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. Dan tentunya ayat yang kita kaji berikutnya adalah ayat yang ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan di dalam kajian tafsir ini, bahwa di dalam tafsir Al-Quran itu antara ayat yang satu, yang sebelumnya dan sesudahnya itu memiliki munasabah, ada keterkaitan ya. Makanya kita mengkaji ayat-ayat yang telah lalu itu sebetulnya kaitannya erat sekali dengan ayat-ayat setelahnya. Begitu juga hari ini kita mengkaji satu ayat yang kaitannya erat sekali dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. Sedikit
saya ulangi dan juga merefresh ya, menyegarkan kembali kajian yang telah lalu, karena sangat pentingnya ayat ini untuk kita mengingat-ingat kembali apa isinya, apa yang terkandung di dalamnya, dan hikmah yang bisa kita ambil di dalam ayat ini. Mungkin sebagian ada yang lupa, ada yang masih ingat ya, atau ada yang separuh ingat, ada yang separuh lupa ya. Setengah ingat, setengah lupa, setengah-setengah. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sedikit kita merefresh, menyegarkan kembali ingatan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, yaitu secara keseluruhan ya, totalitas masuk ke dalam Islam, yaitu yakni al-Islam, ajaran-ajaran Islam seluruhnya berusaha untuk kita laksanakan. Saya ini Ustaz, kalau melaksanakan Islam itu tidak bisa semuanya, karena hawa nafsu saya, keilmuan saya tidak paham Islam ya. Paling tidak kita sudah niat untuk melaksanakan Islam secara totalitas. Kalau nggak bisa semuanya, jangan meninggalkan Islam ya. Karena apa? Karena ini kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan aturan Islam, syariat Islam secara keseluruhan. Tidak boleh dipilih-pilih ya. Yang senang dilaksanakan, yang tidak dibuang, diganti dengan aturan selain Islam. Nah, ini tidak boleh. Karena perintahnya udkhulu fis-silmi kafah, yaitu masuklah Islam fis-silmi. Juga kemarin kita memahami tafsirnya adalah fit-ta'ah ya, yaitu dalam mentaati. Artinya apa? Ketaatan kita secara keseluruhan kita berikan kepada Allah, melaksanakan syariat Allah secara maksimal ya, mentaatinya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti syariat Allah Subhanahu wa taala ini sudah sempurna. Oleh karena itu Allah memerintahkan pada ayat ini agar kita melaksanakan secara keseluruhan, totalitas, tidak boleh dipilih-pilih. Kemudian kemarin juga kita sudah mengkaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita masuk ke dalam Islam secara kafah, maka ada satu hal yang perlu dan sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan sekali-kali kalian mengikuti khutuwat apa? Langkah-langkah setan. Jadi langkah-langkah setan ini menggoda manusia dengan berbagai bentuk ya, berbagai macam ya. Ada Islam ini aturannya sudah lengkap, syariatnya sudah
lengkap ya, dari masalah ya, urusan agama, ekonomi, sosial, politik, budaya, semuanya diatur dalam Islam. Maka langkah-langkah setan itu pun mereka menggoda melalui berbagai macam cara. Nah, kemarin sudah kita sampaikan bagaimana setan itu menggoda, ya. Masih ingat Pak? Dengan dari cara apa? Ya, penglihatan. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan setan itu yang pertama menggoda manusia dengan cara apa? Menggoda pandangannya. Ya, jadi pandangan mata ini adalah satu pintu utama seseorang melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi dari pandangan Pak, dari pandangan mata turun ke hati, ya. Dari hati turun ke ya nafsu, ya. Ya itulah makanya yang pertama kali adalah melalui pandangan, yang kedua dari lisan, ya. Pembicaraan ini kadangkala kita tergelincir dan terjerumus kepada sesuatu yang ya, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang munafik itu mereka sangat senang Pak, berbicara dengan cara menakjubkan orang lain. Ya. Yang ketiga apa? Lisan, kemudian qaul, kemudian makanan. Ya. Nah, itu nanti diulangi lagi, silakan ditonton lagi Masjid Dzikrullah official, ya. Silakan, mungkin masih ada YouTube-nya ya. Sudah diupload ya Mas ya? Sudah ini ya. Kita menghargai saudara kita yang satu ini, Masya Allah ya. Sangat rajin ya menyebarkan dakwah melalui media. Meskipun yang nonton sedikit, enggak apa-apa. Tapi yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita upayakan ini menjadi bagian dari amal soleh dan menjadi syafaat kelak di akhirat insya Allah. Kemudian selanjutnya ya, langkah-langkah setan ini jangan sampai kita ikuti apapun bentuknya. Kenapa? Karena Allah menjelaskan innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh kita yang paling nyata. Pekerjaan setan itu jelas Pak, fokus. Ya, kalau kita mungkin tidak fokus, kerja tidak fokus, belajar tidak fokus, ya, kuliah tidak fokus, semua tidak fokus. Tapi kalau setan itu fokus kerjaannya, apa kerjaannya Pak? Ya, menggoda manusia, ya, mengkafirkan manusia, memurtadkan manusia, ya, memalingkan manusia dari Islam, jelas. La'aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya. Ya. Tetapi ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disesatkan, yaitu apa? Illa ibadakan mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Aku tidak bisa menyesatkan mereka. Ya. Ikhlas ini sulit Pak, ya. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu ghayatun nas, yang dicari itu pujian manusia, dilihat manusia, ya. Kalau sudah disanjung-sanjung, dilihat manusia, beramal karena manusia, itu mereka senang. Tapi kalau karena Allah itu, ya, ada orang itu yang mereka beramal, mereka tidak tenang, ya, kecuali dilihat orang. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala, kadangkala keimanannya kepada Allah ini sangat lemah. Sehingga apa? Ya, tidak percaya, sampai-sampai ada orang itu yang sudah berobat ke sana kemari, ya, karena sakit sampai 17 tahun tidak sembuh-sembuh. Tahu-tahu ketemu dengan Ustadz, tanya, Ustadz, Allah itu ada tak? Ya. Apakah Allah itu ada?
Loh kenapa Bu? Saya itu berobat kemana-mana, sudah ya cari tabib kemana-mana, pergi kemana-mana, kok nggak sembuh-sembuh? Ya, Ustadznya tanya, apakah saya boleh bertanya Bu? Ya silakan. Dosa apa yang Ibu dahulu lakukan? Ya. Nah, ternyata dia mengakui bahwa dia pernah menjadi seorang pelacur. Maka Ustadz ini menasihati, Ibu berapa tahun, sekian lama bersabar dalam melakukan dosa. Ya, kenapa hari ini Ibu tidak bersabar ketika Allah menguji dengan ujian ini untuk menghapus dosa-dosa Ibu? Masya Allah ya. Jadi memang kadangkala kita tidak sabar ya. Akhirnya lewat jalan tol ya. Jalan tol. Setan ini selalu menawarkan akses yang cepat ya. Apalagi dengan jalan tol bisa cepat kaya, bisa cepat ya, sukses, dan bisa cepat lain-lain dan lainnya. Akan tetapi menggunakan jalan-jalannya setan. Nah ini, kehidupannya tidak berkah, jauh dari Islam. Pasti setan itu akan menyesatkan seseorang dari Islam, ya, menjauhi syariat Islam. Bahkan kecenderungannya apa? Melanggar syariat-syariat Islam. Nah inilah, maka Allah mengingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Hati-hati, jangan mengikuti langkah setan. Sesungguhnya dia musuhmu yang nyata. Maka setan itu, jangan dikira setan itu bentuknya hanya dengan berupa jin. Ya, setan itu bentuknya apa Pak? Minal jinnati wan nas. Bentuknya setan itu dari kalangan jin dan manusia. Yang paling bahaya jin apa manusia? Manusia. Ya Pak? Bahaya manusia itu. Betul Pak, bahaya manusia itu. Misalnya Bapak memandang manusia, ya, bisa tergoda enggak? Bisa. Tapi kalau Bapak bisa memandang jin, melihat jin bisa melihat jin hanya orang yang terkena jin. Ya. Ada orang, wah saya bisa melihat ini, nah berarti dia terkena jin ya. Ya. Karena dalam Al-Qur'an itu jelas dia tidak bisa melihat ya jin itu ya. Dan jin itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Ya. Maka setan ini adalah musuh kita yang sangat nyata. Oleh karena itu kita masuk pada pembahasan ayat malam hari ini 209, yaitu apa? Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa in zalaltum. Nah, ini ada kaitannya Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengkaji tadi tentang jalan-jalan setan ya. Kemudian Allah mengatakan setan itu adalah musuhmu yang nyata. Fa in zalaltum, maka jika kalian dalam keadaan zalal, apa? Zalaltum, ya, dalam keadaan kalian itu tersesat atau apa Pak? Ngeleor, ya. Biasanya sholat 5 waktu rajin tepat waktu, ya, beleot, ya. Sholatnya diundur-undur, sholatnya ya akhirnya yang tadinya berjamaah di rumah, terus akhirnya ya subuhnya jam 7, asarnya menjelang maghrib, ya, terus pokoknya meleot. Ya. Fa'in jalaltum. Ya. Ini kalau sudah zalaltum berarti apa? Sudah tergoda setan, sudah tidak bisa istiqomah. Padahal perintahnya Allah udkhulu fis-silmi kafa. Ya. Kita sudah mulai ngeleot ini, ya. Taklimnya ya. Ya, sebulan itu tafsir Al-Qur'an cuma 2 kali ya. Sudah mulai ya, cuma 1 kali ya. Karena enggak istiqomah, mulai lepas, sudah enggak mau ngaji ya.
Di mana saja ada pengajian sudah mulai ya, sudah nggak mau ngaji, nggak ngaji-ngajian, wong ngaji nggak ngarai soge, ya. Ket biyen melok ngaji, sik melarat ya. Aku ket biyen ngaji, yo durung oleh bojo, ya. Ngaji yo tak pikir bojo oleh bojo soge ayu tibake yo biasa-biasa wae ya. Dipikir ngaji iku koyok jimat ngono ta ya. Nah, dia sudah mulai nggak istiqomah, sudah mulai menyalah-nyalakan zalaltum. Nah ini sudah ya, dengan syariat Islam dia mulai memikirkan, mulai menggunakan akalnya ya. Padahal kata Ibnu Qayyim ya, taqdimu syar'i 'alal aqli. Ya, kita seorang mukmin wajib mengedepankan syariat daripada akal kita. Wa taqdimul aqli 'alal hawa, dan mengedepankan ya, meletakkan akal itu di atas hawa nafsu. Jadi syariat itu kita letakkan paling tinggi. Syariat, akal, baru hawa nafsu. Oh ini hawa nafsunya yang paling tinggi. Kalau sudah zalaltum ini ya, kalau sudah tergoda oleh setan, sudah tidak istiqomah lagi, hawa nafsunya ini diletakkan paling tinggi. Setelah hawa nafsunya, akalnya terus meletakkan syariat di bawah. Naudzubillah. Ya. Sudah mulai melenceng. Ya. Syariat itu sudah dipandang sebagai sebuah penghalang keberhasilan, kesuksesan dalam hidup. Apalagi Islam. Islam itu adalah sistem yang sangat kuno. Sistem itu melalui orang Arab, ya. Apalagi kalau kita punya pemimpin dari kalangan Arab, apa itu ya? Malah jadi edan, malah jadi gak karu-karuan. Apa ini? Berpikirnya apa? Menyalahkan syariat, ya. Sesuatu, ya, kalau disandarkan kepada syariat, kepada Islam, itu dianggap sebagai sesuatu yang menjadi masalah. Wah ini sudah apa? Fa'in zalaltum, sudah meleot, meletakkan hawa nafsunya di atas akalnya dan meletakkan syariat di bawah akal. Sudah. Wah ini sudah paling parah. Kenapa? Karena tidak hanya dia itu tidak senang terhadap Islam, tapi apa? Membenci, membuang Islam dari kehidupannya. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, ini kata Allah. Ada manusia itu mereka yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah apa? Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ternyata mereka itu ingin ya mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mereka ingin keluar dari syariat Islam, tapi mereka berpura-pura menjadi orang mukmin. Ya. Apalagi di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karakter dan sifatnya mereka ini, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, hai friend, kita friend, hai bro, kita ini saudara. Ya. Mereka katakan bahwa kami adalah saudara kalian. Sholat juga berjamaah bersama-sama, pergi haji juga satu pesawat, ngene mboten? Sak pesawat ya.
ada yang pakai Saudi ya, ada yang pakai Saudi Airlines, ada yang pakai Lion ya. Kita sama-sama berjamaah, kita satu. Akan tetapi apa? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan kalimat kalau mereka bersama-sama dengan setan-setan. Ya ini coba. Kalau mereka bertemu dengan setan-setan itu, setan-setan ini siapa, Pak? Kawannya, temannya, sahabatnya, ya. Bahkan sahabat karibnya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Saya ini bersama kalian. Tenang saja, saya itu sama mereka itu cuma inilah ya edok-edok ya, bener Pak. Formalitas ya. Aku mosok tonggoe gak kumpul ya, mosok gak nang masjid. Mosok gak teko pengajian gak enak wong aku iki tonggoe kanca mbiyen ya. Tapi tenang saja, saya bersama kalian. Bersama siapa? Setan-setan itu. Nah ini, dengan setan-setan itu mereka mengatur makar, mengatur langkah. Untuk apa? Untuk memusuhi Islam. Nah ini, untuk memusuhi Islam. Oh ini bukan Ustadz Hamzah Bahaya yang mengatakan, tapi apa? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 dan 209. Ya, langkah-langkah setan itu akan terus digunakan untuk menjauhkan manusia ini dari Islam, untuk menjauhkan manusia ini dari syariat Islam. Fa in zalaltum, maka kalau dalam keadaan kita ini goyang, sudah tidak istiqomah lagi, kendor, ya, sudah fokus dengan dunia, tidak lagi bisa datang ke pengajian, tidak lagi bisa ketemu dengan kiai, tidak bisa lagi untuk sedekah, ya, yang dikejar itu dunia dan dunia, ya, sehingga dia sama sekali tidak memikirkan akhiratnya, ya. Ini bahaya, sangat berbahaya sekali dalam kehidupan seorang muslim, ya. Oleh karena itu fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, kalau kalian dalam keadaan goyang, kalian dalam keadaan zalal ya, tersesat ya, setelah datang kepada kalian itu petunjuk, setelah datang kepada kalian kebenaran Islam, setelah kalian tahu bahwa syariat Islam ini yang menyelamatkan dunia dan akhirat, tapi kalian tetap maksiat, kalian tetap tidak mau melaksanakan syariat, bahkan membenci syariat. Fa'lamu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lamu annallaha azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, kalau bahasa orang sini titenono, ya, ya, awas, ojo macam-macam, ya, gak bahaya tak, ya. Kalau sudah melakukan kemaksiatan, kalau sudah tidak lagi bisa istiqomah di dalam memegang teguh syariat Islam, ya, maka ketahuilah, annallaha fa'lamu annallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu azizun. Apa azizun itu? Maha perkasa. Ya. Kalau sudah Allah goyangkan bumi ya 7,9 skala Richter, apa yang terjadi, Pak? 7,9. 4,5 saja ya, beritanya sudah ini. Apalagi kalau misalnya 20, waduh, nggak mungkin hancur dunia ini ya. Ya.
sudah tsunami ya. Waduh. Kita tidak bisa bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau melaksanakan syariat Allah, bahkan menentang Islam. Fa'lamu annallaha azizun. Ya, Allah itu maha perkasa. Hakimun. Maka ditutup ayat ini dengan apa? Azizun hakimun. Allah itu maha bijaksana. Tahu Pak, siapa yang diberikan balasan yang baik, siapa yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya. Wis gak apa-apa sakarepmu. Kamu mau benci Islam, kamu mau mengolok-olok Islam, kamu tidak mau sholat, kamu tidak mau taklim, tidak mau sakarepmu. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Ya Muhammad, hai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu karena kamu itu, ingat, kamu itu apa? Akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, ya. Wis sakarepmu, ya. Apa yang kamu lakukan hari ini, ya, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Allah juga mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah siapa saja yang engkau cintai hari ini, tapi ingat, fa innaka mufariquh. Sungguh kamu akan berpisah dengannya. Ya. Maka cinta itu sewajarnya, ya. Cinta kepada siapapun itu sewajarnya. Cinta kepada istri, loh, cinta kepada istri kan harus maksimal, Ustaz. Ya. Iya, harus 100%. Kalau enggak 100% ya nanti yang 1%, misalnya 99%, yang 1%, ya. Ya. Tetapi tetap cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mencintai istri kita tidak sewajarnya, ya, seakan-akan, ya, kalimat-kalimat yang mungkin, ya, merasa tersanjung, ya, seandainya tidak ada dirimu, aku tidak akan hidup. Nah, ini satu hal yang mungkin berlebihan. Itu nanti akan berdampak kepada diri kita. Saat apa? Saat kita diberikan ujian dalam hidup kita, di dalam rumah tangga, ya. Nah, ini. Maka kalau cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembalikan. Nah, ini. Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang mungkin kita manusia biasa tidak akan mampu, ya. Ketika beliau menginfakkan seluruh hartanya, beliau menyembelih 100 ekor unta, semua binatangnya yang terbaik dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanjungan bertubi-tubi dari langit dan bumi, ya, diberikan kepada Nabi Ibrahim. Malaikat menyanjung Nabi Ibrahim, manusia, ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Seandainya kalau Allah memerintahkan saya mengorbankan anakku, maka aku akan berikan. Begitu Nabi Ibrahim diuji, belum memiliki anak dan kemudian sampai memiliki putra, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu apa? Dengan mimpinya. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya. Tapi begitulah Nabi Ibrahim sudah menyiapkan anaknya, sudah menyiapkan istrinya. Inilah konsep pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam, penuh cinta. Dan konsep pendidikan yang diberikan kepada keluarganya adalah konsep pendidikan tauhid. Ya. Mencintai anaknya, mencintai istrinya karena Allah. Coba jenengan bapak-bapak, ini bapak-bapak ya, bapak-bapak yang
yang hadir di sini, bapak-bapak yang hadir di sini, ya, jenengan punya istri, ya, seandainya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istri jenengan sampai tinggalkan, Dek, ayo Dek, nanti Mas nang hutan. Hutan sing paling serem ten pundi, Pak? Ten Banyuwangi napa ten Madiun niku? Ten pundi? Ya. Ten Banyuwangi. Dek ayo budal, Dek, nanti Mas nang hutan. Ya wis Mas, sak karepe sampean. Oh. Ya wis, ayo budal. Budal dibonceng. Oh ya. Lewat hutan perantara, ya wis mungkin banyak ya, binatang dan lain sebagainya. Terus wis Dek nang kene wae ngono. Loh nanti ki Mas, gak ngerti, aku ya gak ngerti, Dek. Wis pokoke nang kene. Wis Dek yo sampean tak tinggal ijenan nang kene. Apalagi dalam posisi istrinya punya anak bayi. Dek, sampean tak tinggal ambek anakku nang kene. Wis sampean golek mangan-mangan dhewe. Wis tak tinggal. Sampai ini waras ta Mas, ya. Coba kalau kita misalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, apakah kita mampu? Kalau tidak memiliki konsep pendidikan tauhid, menanamkan kecintaan kepada Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Tapi karena Nabi Ibrahim ini sepenuhnya melaksanakan perintah Allah totalitas di dalam melaksanakan Islam, perintah itu dilaksanakan, meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tengah gurun Sahara, tidak ada apa namanya pohon, tidak ada orang sama sekali, ditinggalkan begitu saja. Ini nggak kayak tadi. Kalau tadi kan Dek tak tinggal ya, itu masih enak. Nabi Ibrahim tidak, diletakkan sudah. Nabi Ibrahim pergi. Ndak noleh, ndak apa, ndak noleh, ndak ngomong, kamu tak tinggal, ndak. Nabi Ibrahim pergi gitu aja, ngonclok pergi, dikejar sama istrinya. Mas, ya tetap pergi, ya. Akhirnya, hai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Jawaban Nabi Ibrahim, iya. Iya itu tidak mendekat, cuma ya langsung berangkat lagi. Tapi kata istri yang sudah memiliki pendidikan tauhid di dalam dirinya apa? Kalau ini perintah Allah, saya akan laksanakan dan Allah pasti menjaga saya. Allah pasti akan memelihara diriku dan anakku dan putraku. Subhanallah, enak Pak nggih punya istri seperti itu. Wis gak sampean belanjani, wis sampean tinggal, wis ya. Loh sampean gak kerja, gak wis ana Allah. Wonten sampean ngoten. Berani kira-kira seperti itu? Ya, nggak mungkin berani karena apa? Mungkin konsep pendidikan tauhid kita tidak seperti Nabi Ibrahim. Ya. Inilah pentingnya tauhid. Ya. Apalagi ketika anaknya sudah besar, lama menanti seorang putra, tidak punya putra. Ketika Nabi Ibrahim diberikan putra, sudah ditinggal di Gunung Sahara. Ketika sudah besar, tahu-tahu disuruh datangi dari Palestina ke Mekah, datang. Ketika ketemu apa? Nah, Abi tadi malam mimpi disuruh nyembelih kamu. Fandur madza tara. Apa pendapatmu? Ya. Ini dialog antara ayah dan anak yang sudah memiliki konsep pendidikan tauhid sehingga apa? Harus bisa memberikan, harus bisa punya teknik komunikasi. Karena Ismail ini juga ditempa, dididik dan diberikan pendidikan terbaik oleh ibunya yang memiliki ketauhidan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban anaknya? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawaban Nabi Ismail itu sopan, ya abati.
Ya abati itu kalau bahasa kita ini, wahai bapakku tersayang. Ya, ya abatif al-matu'mar. Monggo Pak, panjenengan laksanakan mawon perintahi Allah Subhanahu wa taala. Empun khawatir. Ada tambahan kalimatnya Nabi Ismail, sampun khawatir, ndak usah khawatir Pak. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni, Bapak akan mendapatkan diriku ini anak yang sabar, ya. Ndak usah khawatir, ya. Nabi Ibrahim yang ndak tega, ya. Ditali, ya, mau disembelih nggak tega, ya. Ndak tega. Sampai apa kata Ismail? Sudah, lepaskan talinya Pak, ya. Saya ndak akan kemana-mana. Sampai seperti itu. Nah, inilah konsep pendidikan tauhid, masya Allah. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa ta'ala itu hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita, ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kalau kita ini lemah di dalam tauhid, ya, tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala azizun hakim, azizun Allah maha perkasa, kita akan melaksanakan kemaksiatan terus menerus, tidak peduli, dan dinikmati Pak kemaksiatan itu, melanggar syariat Allah terus menerus. Apalagi tidak memahami Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memberikan hukuman atau balasan yang setimpal kepada setiap apa yang kita lakukan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi panjenengan beramal sedikit apapun bentuknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan yang terbaik. Ada orang itu amalnya segunung, tapi sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan amalan itu dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang itu yang amalannya ya sedikitnya, mungkin infaknya hanya 1.000 rupiah, tapi dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah, barokah, sedekahnya barokah daripada dia melaksanakan, ya, sedekah, mengamalkan amalan yang banyak tetapi bukan karena Allah, mencari ridho manusia. Nah, inilah ghayatun nas la tudrak. Kata ulama, kalau kalian mencari pujian manusia, tujuannya adalah manusia, kalian tidak dapat apa-apa, ya. Wa ghayatullahi la tudrak. Maka kita hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita tutup dengan satu ayat, ya. Satu ayat yang sangat berkaitan sekali dengan ayat yang kita bahas, kita kaji hari ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanduruna ila ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Nah, ini hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami. Jadi mereka ini orang-orang yang zalal tadi, apa tadi Pak zalal itu? Ya, tergelincir, ya. Orang yang sudah tidak lagi mau melaksanakan syariat Allah, mereka tergelincir. Ya, seperti hari ini itu, terang-terangan, ya, di Swedia sana mereka membakar Al-Qur'an terang-terangan. Ya. Bahkan mungkin di situ diberikan dukungan, ya, difasilitasi, ya, sehingga mereka bisa membakar Al-Quran terang-terangan, menghinakan Islam terang-terangan, ya. Seluruh umat Islam membela. Bagaimana pembelaan
mereka terhadap Al-Quran. Ini wajar karena apa? Mereka mencintai Al-Quran dan orang ini membakar Al-Quran tersebut. Mereka terang-terangan seperti itu. Fa in zalaltum. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah satu hal di dalam Al-Quran itu ya, adalah satu kebenaran dan menjadi kitab suci. Tetapi apa? Mereka tidak yakin. Ya. Mereka tersesat. Wahal hal yanturuna ila ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Dan orang-orang itu mereka menanti-nanti. Kapan sih? Masa ada sih siksaan Allah, azab Allah, atau apa namanya bala, ya, bencana? Kapan datangnya? Nah, mereka menanti-nanti seperti itu. Mereka menantang. Sudah mereka itu tidak mau menerima Islam, mereka mengolok-olok Islam, membenci syariat Islam, bahkan mereka berani membakar Al-Quran. Nah, mereka ini bahkan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kapan? Ya. Mana? Coba datangkan. Ya. Ini seperti siapa, Pak? Seperti Bani Israel. Ya, Bani Israel itu sudah dikasih makanan dari surga, sudah dikasih bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa. Mereka tetap saja mengatakan lan nu'mina ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, aku tidak akan percaya kepadamu sampai aku melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bani Israel. Nah, hari ini banyak seperti itu. Sampean sudah pernah lihat neraka tak? Ya belum. Lu sampean kok percaya neraka? Ya. Mestinya kan sampean percaya itu dengan sesuatu yang sudah sampean pernah lihat. Kalau tidak pernah lihat masa percaya? Sampean percaya surga? Percaya. Sampean pernah lihat surga? Sampean pernah lihat surga? Nah, mereka berusaha untuk menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari Islam. Bahkan mereka pun menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam tafsir ayat ini Masya Allah ya. Yaqulu ta'ala muhaddadan lil kafirina bi Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ayat ini, ayat berapa ini Pak? Surat Al-Baqarah ayat 200 berapa? 210 ya. Ayat ini ya, di dalam tafsir disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan tegas kepada orang-orang kafir ya, yang mereka betul-betul menantang Nabi Muhammad SAW ya, mengejek bahkan mengatakan sesuatu ya, penghinaan. Hal yanduruna illa ayyatiyahumullahu wal malaikatu fi dhilalin minal ghamami wal malaika yakni yaumal qiyamah li faslil qada'i bainal awwalina wal akhirin fayajzi kulla 'amilin bi 'amalihi. Ayat ini adalah satu informasi yang diberikan kepada orang-orang kafir melalui Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti akan memberikan balasan kepada manusia. Bainal awwalina wal akhirina. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan manusia ini dari awal hingga akhir.
Dari awal siapa Pak manusia paling awal? Nabi Adam alaihissalam. Wal akhirin, hingga umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal awwalina wal akhir, dikumpulkan semuanya. Fayajzi kullu amilin bi amali. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada setiap apa yang dikejar, apa yang dikerjakan oleh mereka. Jadi dari Nabi Adam sampai akhir manusia nanti itu dikumpulkan dan Allah berikan balasan pada hari kiamat itu. Inna khairan fa khairan. Kalau dia amalnya baik, maka balasannya juga kebaikan. Wa inna syarran fa syarran. Dan sesungguhnya kalau dia memiliki perbuatan yang jahat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Fa syarran. Ya, balasan yang buruk. Balasan yang pantas bagi orang yang jahat. Nah, ini. Hati-hati, jadi hati-hati ya. Ini ayat ini menjelaskan tentang itu. Walihada qala ta'ala wa qadal amra wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua urusan. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kembalinya segala urusan ini. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menyakiti orang lain, hati-hati ya. Kalau kita pernah berbuat jahat, melakukan kemaksiatan, segera untuk beristighfar. Ya, jangan berlama-lama, jangan sampai ya nikmat-nikmat dalam melakukan kemaksiatan, segera istighfar. Ya, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah dari dalam diri kita. Kok bisa Ustaz ya? Tahu pamannya Nabi Muhammad yang melindungi beliau dari serangan cacian orang-orang kafir Quraisy? Pamannya Rasulullah siapa? Abu Thalib. Abu Thalib mengatakan, "Inni la'alamu dina Muhammadin haqqan." Ya. Coba. Abu Thalib itu mengatakan, sungguh saya itu tahu, sangat mengetahui bahwa agama yang dibawa Muhammad itu adalah benar. Tapi apa kata Abu Thalib? Tapi saya takut caci makiannya teman-teman saya. Saya takut. Saya tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku. Karena apa Pak? May yahdillahu fala mudillalah, famay yudlilhu fala hadiyalah. Kita ini adalah seorang muslim yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka dijaga hidayah agar kita tetap istiqomah. Jangan zalal, jangan sampai goyang. Kalau sedikit goyang, misalnya melakukan kemaksiatan, segera istighfar. Khawatirnya apa? Kita nanti dicabut hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Apalagi dalam keadaan munafik. Munafik memusuhi orang-orang Islam, memusuhi kaum muslimin yang berjuang untuk menegakkan Islam. Karena apa? Munafik itu jelas disebutkan oleh Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik itu ada di dalam dasar neraka yang paling bawah. Ini kita berhati-hati. Maka kalau kita ini hari ini diberikan hidayah oleh Allah, kita pegang teguh. Kita jaga, kita rawat Islam kita ini sebaik-baiknya. Dengan selalu mentaati perintah-perintah Allah, berusaha untuk melaksanakan syariat Allah meskipun dipaksa, Pak. Meskipun dipaksa, ya. Apalagi kita belajar ilmu agama ini harus dipaksa. Kenapa? Karena dengan belajar inilah kita akan mengetahui syariat Allah. Kalau orang tidak belajar, tidak taklim, tidak memiliki ilmu tentang dinullah, mereka tidak akan mau melaksanakan perintah Allah, tidak tahu.
Mereka akan asik Pak dengan riba, dengan pelacuran, dengan perjudian, dengan narkoba, dengan penipuan, dengan korupsi, dengan ya kezaliman-kezaliman yang lainnya. Karena apa mereka? Kalau toh mereka paham ilmu agama, mereka paham, mereka tidak bisa melaksanakan itu dengan baik. Karena apa? Karena hawa nafsunya lebih besar. Nah inilah, maka kita jaga betul. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita melakukan kebaikan, amal baik, maka Allah akan berikan kebaikan. Kalau amal kita amalan yang sangat jelek, mendolimi orang lain, perbuatan jahat, Allah akan berikan balasannya. Wa qadzal amru wa ilallahi turja'ul umur, kama qala ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingat kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menggulung bumi ini, ya. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Kalau sudah bumi ini Pak, ya, sudah digulung, sudah kita ya, sudah merasakan bahwa hadirnya kita ini sudah tidak lagi berada di muka bumi ini dan bumi ini sudah hancur, ya. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat yang berbaris-baris. Nah, waji'a yauma idzin bi jahannam, mereka dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu orang-orang itu mereka ingin kembali ke dunia lagi. Kenapa? Karena melihat pedihnya dan ngerinya neraka jahanam, mereka menangis. Dia tidak sanggup lagi. Dia ingin dikembalikan. Ya laitani kuntu turaba. Ya. Dia ingin kembali lagi, tapi tidak bisa. Ya. Sudah terlanjur melihat jahanam. Ini balasan orang-orang kafir. Ya. Wa qala hal yanzuruna ila ayyatiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ayatiya ba'du ayati rabbik wa qad dzakara al-imam Abu Ja'far. Di dalam penjelasan ini ada satu hadis ya yang sangat panjang. Tapi di sini saya berikan penjelasan terkait tentang hadis ini ya untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, bahwa di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, wahidun min ashabil masanid wa ghairuhum wa fihi, di dalamnya ya disebutkan innan nasa idza tammu limuwa kifihim fil irsatin tashfa'u ila rabbihim bil anbiya wahidan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam satu riwayat disebutkan, sesungguhnya manusia ini nanti akan dikumpulkan ya, menjadi satu, dan kemudian mereka fokus terhadap dirinya sendiri, terfokus masing-masing terhadap dirinya sendiri. Ya, aku ini masuk surga apa masuk neraka? Ya. Ndak mikir anak, ndak mikir bojo, ndak mikir konco, ya. Nah ini, sebagaimana di dalam surat Abasa itu ya. Jadi mereka tidak terpikir siapapun, yang dipikirkan dirinya sendiri. Kemudian mereka ingin mencari dari Nabi Adam tadi yang dikumpulkan sampai umat Rasulullah. Mereka itu mencari nabinya masing-masing. Mereka ingin mendapatkan pertolongan dari nabinya. Wahidan. Didatangilah Nabi Adam, didatangilah ya Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain sebagainya. Hatta yantahu
ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa alaihissalam, ya. Sampai terakhir mereka semuanya itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ja'u ilaihi qala. Ya, ketika mereka datang dan menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda. Rasulullah berkata, ana laha. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi syafaat Nabi itu hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana laha. Ketika semua mencari syafaat ke nabi-nabi yang lain gak dapat, datanglah mereka kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad berkata kepada mereka, ana laha. Iya, saya yang bisa memberikan syafaat. Iya, saya yang bisa memberikan syafaat. Analah. Fayadhabu fayasjudullahu tahtal arsh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semua ya Muhammad isfa' lana, berikanlah syafaat kepada kami. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi. Ya, beliau berangkat, kemudian fayasjudu lillahi tahtal arsh. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arsh. Ya. Tahu Bapak Ibu apa itu arsh? Singgasana Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sujud. Ya. Wa yashfa'u indallah fi ayyatiha li faslil qada' bainal ibad fayashfa'ahu Allah. Masya Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada hamba. Ya. Fayashfa'ahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menolong siapa saja yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, semoga hari ini kita yang hadir di malam hari ini di majelis ini kita mendapatkan syafaat Nabi. Amin. Kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Analah. Ini adalah kalimat Rasulullah pada waktu itu. Wa ya'ti fi dhillin minal ghamami ba'da ma tanshaqqas sama'id dunya. Setelah itu terbukalah langit dunia ini, Pak. Langit dunia. Ya, yang kita lihat hari ini di atas itu adalah langit dunia. Dan langit itu ada berapa, Pak? Ada 7, sab'a samawat. Ada 7 lapis. Ya, 7. Langit dunia ini saja belum ada yang bisa nembus. Ya. Kecuali setan, ya. Langit dunia ini terbuka. Wa yanzilu man fiha minal malaikah, kemudian turunlah malaikat. Tsumma tsaniyah, kemudian terbukalah langit yang kedua. Langit yang kedua terbuka. Tsumma tsalitsah, kemudian yang ketiga terbuka lagi langit ini. Ila sabi'ah, kemudian sampai langit ketujuh terbuka semuanya. Wa yanzilu hamlatul arsy, dan turunlah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang memikul arsy. Qala wa yanzilul jar azza wa jalla fi dhillin minal ghamami wal malaikah. Ayat ini menjelaskan datanglah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk dinaungi awan wal malaikah bersama para malaikat. Jadi minal ghamami fi dhillin minal ghamami wal malaikah walahum zajlun man tasbihahum yaquluna, dan para malaikat itu semuanya mengatakan subhana dzil maliki wal malakut. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit
dan apa yang ada di langit, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanadzil izzah wal jabarut. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah yang maha izzah, yang memiliki keperkasaan, yang mulia, jabarut, yang maha perkasa. Wal malaikah, dan para malaikat juga mengatakan subhanal hayyul ladzi la yamut, maha suci Allah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Ya. Nah, kalimat ini pernah pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kemudian ketika Rasulullah wafat, siapa yang paling marah pada waktu itu? Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah wafat, Umar bin Khattab mencabut pedangnya dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, maka akan aku penggal lehernya. Tidak percaya kalau Rasulullah itu bisa mati. Ya. Ini Umar bin Khattab. Ini kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelaskan, ya, inna Muhammadan qad mata wa inna Allaha hayyun la yamut. Maka disebutkan, kemudian dibacakan surat Al-Imran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah meninggal dunia. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hayyun la yamut, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Maka jangan sampai kita itu beribadah, ya, karena manusia, apalagi karena sebuah kelompok, apalagi karena materi, karena dunia. Jangan kecewa kita, ya. Tetapi beribadahlah kepada Allah hayyun la yamut, yang maha hidup dan tidak pernah mati. Subhanalladzi yumitul khalaik wa la yamut. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Nah, ini adalah zikir kita, ya, ketika kita setelah selesai melaksanakan sholat witir, ya. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun qudusun subhana rabbanal a'la. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Kalau kita mengakui Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maka di bawahnya itu adalah rendah. Di bawahnya itu memiliki kehinaan. Maka yang maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin seyakin-yakinnya, sehingga kita mencari kemuliaan hanya kepada Allah, ya. Subhanadzis sultan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan. Wal udma subhanahu abadan abada. Nah, inilah apa? Zikirnya malaikat ketika melihat Allah Subhanahu wa taala turun, ya. Ya, langit dunia terbuka, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh terbuka semua, dan Allah Subhanahu wa taala turun itu. Inilah zikir para malaikat. Waqad auradal hafidz Abu Bakar, ya, dan ini, ya, dijelaskan, ya, oleh para mufassir bahwa yajma'ul awwalina wal akhirina limiqati yaumi ma'lum qiyaman. Nah, ini semua dari awal dan akhir itu dikumpulkan pada hari kiamat. Kemudian wa yunzilullahu fi dhulalil ghamami minal arsy ilal kursi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turun fi dhulalil ghamami, ya. Jadi dengan disertai awan, ya. Gumpalan-gumpalan awan, ya. Minal arsy, ya. Dari arsy-nya ilal kursi. Disinilah ayat, ya, yang kita kaji, ya, memiliki makna yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kita bahwa manusia semuanya akan dikumpulkan dan akan mendapatkan balasan, ya, sesuai dengan amalnya. Wa qala Abu Ja'far wal malaikatu yaji'una fi dhillin minal ghamam wallahu ta'ala yaji'u fima yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala datang, ya, sesuai dengan kehendaknya. Jadi banyak beberapa mufassir yang mengatakan, dan ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala turun sesuai dengan
kehendaknya. Wa ya fi ba'dil qiraat. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak hikmah di dalam kajian tafsir ini, dan apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.